Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan pagi ini bersama Bang Eko selaku Badan Timnas e-sport gitu kan. Tadi udah banyak cerita tentang pengalaman awal gitu, bahkan menangani atlet, tantangannya juga gitu. Iya. Pasti pemirsa juga di rumah pengen tahu juga nih bagaimana pengalaman seru ketika memang mendampingi atlet. Itu udah pernah ke negara mana aja, Bang? Untuk mendampingi atlet. Ya, mendampingi atlet. Kalau mendampingi atlet yang e-sport ya baru Vietnam itu. Vietnam itu ya? Vietnam sama Jepang Vietnam terakhir. sama Jepang terakhir gitu ya. Kalau Vietnam itu ajang SEA Games ya. Boleh diceritain nih, Bang, gimana nih cerita serunya saat mendampingi atlet itu? Wah, seru ya. Kalau yang seru pastilah banyak. Soalnya ngelihat Vietnam memang nggak jauh beda sih. Tapi pengalaman baru lah ya. Pengalaman baru dan juga sampai di sana itu gimana ya? Mungkin tempat kita nginap, hotelnya itu memang pertama nggak prepare untuk Muslim food. Jadi makanan untuk orang Muslim dan halal lah pokoknya, halal food. Jadi semuanya disamain. Jadi saat itu ada juga yang ini ada daging babinya, ini pokoknya gitulah. Berarti sebelum makanan itu dimakan oleh atlet, berarti cross checknya Bang Eko dulu ya? Iya, jadi hari kedua langsung ngomong sama koki di sana. Jadi tim luar kayak Malaysia, Singapura dan lain-lain itu nggak ada tim nutrisionisnya. Bahkan Indonesia sampai ke kokinya? Iya, langsung pergi kan, karena makanan ini nggak sesuai nih, ibaratnya nggak sesuai. Ya setidaknya halal dulu kan. Dan juga memang ada yang memang makanan ini, ada juga yang enggak. Ya udah langsung ngomong sama kokinya, ini nanti dipisahin yang halal dan non halal. Jadi sorenya langsung dipisahin. Ngerasa kayak jadi superhero kan. Ngomong yang orang Malaysia, ini nutrisionis Indonesia bisa kayak gini ya katanya. Ya mau gimana lagi, harus kayak gini. Ya udah kami ngikut abang aja lah katanya. Ya udah dipisahin, selesai. Notabene Malaysia Indonesia itu sebenarnya rata-rata Muslim kan? Muslim. Gitu. Nah, jadi ya happy lah walaupun kita nanti tandingnya satu arena, tapi di luar ya tetap temen kan. Terus lucunya di sana itu makanan itu beda sama Indonesia. Apa bedanya? Nasinya itu kita kan biasanya kayak pulen gitu kan. Jadi yang prepare-nya itu ya udah pulen biasa. Kita nggak prepare ke atlet dan juga yang lainnya itu nasinya itu nasi panjang-panjang seperti nasi Arabian rice. Iya. Ini gimana makannya nih? Hari pertama kedua masih enak loh, masih enak. Mencoba hal baru lah. Ya, makan di hotel kan. Hari ketiga kok hambar gitu kan. Hari keempat kok nggak enak. Hari kelima kok mikir lagi. Tapi ada momen kendala nggak saat mungkin karena makanan atlet mungkin sakit perut kah atau apa? Sejauh yang kemarin ada sebagian yang memang keluhannya itu ke bagian lambung atau misalnya pencernaan. Jadi sering ke toilet atau yang lainnya. Itu mengganggu nanti kan dia lagi main tiba-tiba nggak konsentrasi. Iya, mikir antara ini harus menang atau saya cepet-cepet pergi ke WC kan. Mikir. Jadi ada juga tim dokter yang di sana. Nah, jadi hari ketiga kalau nggak salah ngomong sama manajer timnas Pak Cahyo, Pak, kita nih nggak bisa kayak gini nih Pak. Orangnya enak, jenderal kan. Orangnya nggak bisa kayak gini Pak, kita Pak. Terus mau lu apa katanya? Dia jenderal tapi asik ngomongnya. Lu terus mau lu apa? Pak, kita harus cari orang Indonesia yang memang jualan ini. Oke, nanti kan. Dia telepon lah, entah dari mana dia telepon. Kok berangkat sama gua pergi. Ya udah, ketemulah dari Novotel tempat istirahat ke tempat beli makanan. Itu sekitar setengah jaman lah. Dapat makanan. Wah, itu seperti melihat surga kan. Wah, ini Indonesian food. Traditional food semua ya itu. Masuk kan. Taunya pakai bahasa Indonesia semua di sana, di Vietnam. Karena memang orang Indonesia juga yang jual. Iya, gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol. Bu, nanti pesan ini segini, ini pesan ini segini, dan dia juga mempermudah. Bu,
kami pesen nanti antar ke sana. Ya, Oh, iya, diantar. iya. Pokoknya kalian harus menang ya, karena Iya, dia iya. orang Indonesia kan. Karena atlet nggak mungkin lah memikirkan untuk dia makan apa Wah, gitu kan. itu nggak. Karena dia fokusnya pertandingan kan. Fokus Bang, ya. pertandingan. Jadi kayak saya itu bawa nasi tok dua kan masuk. Nah, kendalanya yang seru, Apa tuh? kendalanya itu tempat main gamenya itu adalah kantor komunisnya di Vietnam. Oh, Jadi, terus? wah, itu penjagaannya semuanya ketat kan, ketat, polisinya, dan Barang pertama apapun bawa- yang masuk iya, ya. pertama bawa nasi itu ditenteng, masuk dengan PD-nya di Ah. stop, dia pakai bahasa dia, entah apalah bahasanya, mungkin bahasanya ini apa, ini nggak boleh ini. Oh iya iya iya. Intinya Ya udah. ngelarang lah ya. Jadi ditahan lah sama polisi Vietnam. Wah, asik. Dimasukin ke ruangan, ditunggu. Pokoknya dicek kan. Kita itu dimasukin dalam ruangan, makanan kita tuh diuduk-uduk. Oh iya iya. Wah, ini kayak gini nggak mungkin nih anak-anak nih. Karena harus memang makan. mungkin aturan di sana memang tidak boleh sembarangan. Iya, dan juga nggak boleh bawa masuk makanan. Oh, oh, oh. Harus makanannya itu dimakan di luar atau makan makanan yang ada di dalam. Yang di dalam. Mm-mm. Oh. Terus, Nah, terus? wah, langsung lah otak liar ini kan. Yang notabene-nya kita orang lapangan jangan seperti ini. Ya udah, masukin dalam tas. Ya, lolos. Tapi itu baru ketemunya itu setelah 3 hari kena tangkap. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mau pindah ke kiri, pindah ke kanan, Iya. cari tempat posisi yang memang aman untuk masukin makanan Iya kan. iya iya. Nah, hari keempat Tapi ya, banyak saat itu makanan yang dimasukin. wah, satu tas besar loh. Satu tas full bag besar. Full bag gitu, iya. Iya, besar. Jadi wah, ini gila nih. Selama ini saya saya ini badan timnas loh, tapi kok jadi kayak tukang catering gitu kan. Ke Iya, Vietnam iya, jadi iya. tukang catering. Heeh. Udah demi Indonesia, Iya. Indonesia pokoknya harus menang lah. Mm-mm. Udah sampai sana. Dan terakhir memang di Vietnam itu susahnya, untungnya anak-anak itu udah paham juga, jangan minum yang sembarangan kalau mau belanja atau apapun, nanti Iya. coba lapor dulu. Iya. Ini boleh dimakan atau tidak. Takutnya nanti kejadian kayak tim Malaysia atau Singapura sih, dia keracunan makanan. Oh. Jadi muntah masuk ke ruangan Rumah sakit. rumah sakit waktu itu. Nah, itu jadi pelajaran juga sih, jangan sampai makanan sembarangan di Iya, sana. iya, iya. Karena kan memang bukan atlet aja, ada pengawasan juga ya dari Iya, badan benar. timnas tadi kayak Benar. gitu kan. Kayak gitu. Dari segi makanan gitu kan. Mm-mm. Itu di Vietnam. Kalau di Jepang? Wah, kalau ke Jepang itu lucunya itu, saya itu kan orangnya deso kan, makanan tradisional semua. Bukan berarti nggak bisa makanan senang juga, Iya, tapi iya. haruslah makan di sana. Sampai kata orang, wah keren ya ke Jepang, wah Enak ya. enak ya ke Jepang, apalagi bawa tim e-sport. Iya, Wah iya, sampai di sana, wah semuanya kagak enak bro. Dari kendalanya memang orang Indonesia kadang di makanan Di tuh, makanan, iya. makanan, apalagi kita yang memang lidahnya tradisional kan, makanan. Dan tamparan terbesar kita sebagai orang Indonesia itu, kita di mana-mana naik kendaraan, beli motor, naik ini, pokoknya naik Grab. Malas lah jalan di sana, anak-anak kecil dari TK pun sampai yang udah bungkuk-bungkuk pun Heeh. itu jalan semua. Jalan semua ya. Pagi-pagi jalan. Transportasi umum semua ya. Iya, mereka itu jalan. Kalau untuk pergi ke tempat sesuatu itu pakai yang namanya itu kereta. Hmm. Sepeda pun masih mahal harganya. Motor pun jarang orang beli di sana. Oh. Jadi semuanya jalan. Di Jepang itu minuman yang notabene-nya kita itu sedikit-sedikit minuman yang apapun itu harus manis. Di sana, wih, kok ini hambar. Tawar itu. Tawar, minta gula lah, minta 1, 2. Kalau di Indonesia itu 2 gula itu kan udah manis tuh. Iya. Masih Sama tawar. aja. Iya, masih aja. Wah, ini pokoknya sampai Indo harus cari nasi Padang. Balas dendam. ya. Balas dendam. Kayak gitu. Tapi mungkin kenapa orang Jepang sehat-sehat juga mungkin karena gula juga kan? Karena gula, dan juga mereka itu mungkin prinsipnya itu ya. Mereka itu nggak mau diam, dalam artian Bergerak ya. ya pokoknya harus bergerak lah 1 hari. Dan juga jalan, makanannya harus pakai teh tawar juga, tanpa ada yang lainnya. Pokoknya no gula lah mereka kan. no Kalau sugar. bisa jangan pakai gula. Dari physical movement-nya tradisi mereka juga gitu ya kayak gitu. Oke. Kalau di Vietnam kemarin di Jepang kemarin turnamen apa?
turnamen Acer Predator League. Jadi semua negara itu ada Acer. Jadi Acer ini ada timnya sendiri, dan yang di pertandingan itu Dota sama PUBG PC. Jadi semua yang mempunyai Acer dan juga cabang Acer di seluruh dunia kumpul lah di Jepang, tanding di sana. Gitu. Oh, di SEA Games kemarin kita dapat nggak, Bang? Dapat 2 emas, 3 perak, 1 perunggu. Wah, 2 emas, 3 perak, 1 perunggu. Oh, berarti sumbangan termasuk luar biasa juga ya dari itu, Indonesia ya. Itu gitu. Keren sih. Yang memang 2 emas, 3 perak, 1 perunggu itu setiap caburnya itu memang ada drama-drama tersendiri. Kalau mungkin di Asia, yang paling kuat siapa? Asia ya? Saya rasa Cina sih. Cina ya? Iya, kalau Asia. Kalau Indonesia sendiri diperhitungkan nggak? Masih. Masih. Tetap jadi ini ya, ada nama besar lah ya Indonesia ya. Kalau di luar sana ya. Karena kalau sudah megang emas kan pasti kita tuh diperhitungkan juga. Gitu. Baik, kalau tadi cerita sukanya, sekarang cerita dukanya apa nih? Wah, duka banyak sih. Yang pertama ditangkap polisi di Vietnam. Terus kita itu mikir harus pergi keliling mencari makanan ke tempat yang memang anak-anak ini prepare maunya ini loh pokoknya. Terus ada request juga ya? Ada, kadang-kadang ada juga, Bang, saya mau nasi lemak pakai ini. Oke, asal kamu enjoy. Yang mikirnya sekarang ini kan kalau udah masuk ke dalam kompetisi, kita itu nggak bisa lagi yang namanya itu apalagi yang pakai menggunakan otak dan pikiran ya, olahraga yang menggunakan otak dan pikiran. Kalau bisa senyaman mungkin mereka itu dapat melakukan sesuatu untuk kemenangan. Jadi jangan dibatasin nih. Jadi maunya apa nih? Mau nasi lemak pakai ini, Bang. Ya udah, gue cariin, tapi makan ya. Ya, makan. Ya udah, cari. Yang itu sih yang susahnya. Intinya yang sesuai juga untuk atletnya gitu. Ya. Gitu. Yang jadi tugas tambahan mungkin ya dari nutrisionis gitu ya. Gitu. Sebenarnya ya memang tugas tambahannya seperti itu, tapi mikirnya ini untuk Indonesia. Untuk kapan Indonesia lagi saya berbuat, dan juga nggak tahu nih kapan lagi nih bisa saya ini berbakti untuk negeri ini gitu. Kalau resiko nih, Bang, kalau berbicara tentang e-sport gitu kan, berbicara resiko seperti apa yang bisa didapatkan? Mungkin kalau olahraga fisik kan mungkin cedera apa gitu. Kalau e-sport sendiri bagaimana, Bang, melihatnya? E-sport yang pasti pasti jarinya itu nanti yang bisa nanti tremor sendiri atau sarafnya kejepit atau yang lain. Kebanyakan banyak yang memang sudah pensiun dari dunia e-sport atau yang tidak bermain e-sport lagi itu sudah kena dari tangan atau matanya. Tapi ada yang saya baca terakhir, dia itu ada atlet asal Cina atau Jepang kalau nggak salah. Dia itu pensiun dari dunia e-sport karena mengalami masalah gangguan keseimbangan di tubuhnya karena kelamaan. Vertigo? Bukan. Jadi seperti gimana ya? Kalau vertigo kan ada pusingnya sedikit. Kalau ini dia berdiri langsung jatuh tumbang. Palingan 1-2 langkah tumbang, 1-2 langkah tumbang. Nah, itu mungkin karena dia itu kelamaan duduk atau sirkulasi darah di dalam tubuhnya itu sudah banyak sumbatan atau yang lainnya. Itu yang menyulitkan. Dan yang paling bahaya itu adalah jantung. Karena jantung, karena kenapa saya bilang e-sport ini berpengaruh juga ke jantung? Karena dia itu kan adrenalin. Walaupun tidak bergerak, dia itu adrenalin. Nah, yang bahayanya itu katup dari jantung itu bisa bermasalah karena adrenalin yang terus-menerus selama dipacu ya? Iya, berapa jam gitu. Nah, itu yang lebih riskannya sih. Bahayanya di e-sport. Tapi kalau misalnya kita udah tahu stepnya, kita udah saya ada pelatihnya yang memang benar-benar tahu nih dan juga kekurangan dan kelebihan saya di sini, mungkin bisa diarahkan. Secara pengawasan mungkin mereka latihan 12 jam gitu. 12 jam mereka berarti dipantau nggak dari segi kesehatan? Ya, pasti. Okay. Dan juga di check up terus pagi, siang, malam, cek terus semuanya untuk tetap menjaga performa. Gitu. Baik, Bang Eko, ditahan dulu untuk obrolan kita. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.